Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Rafifa dengan NIM 2401010138 dari kelas 4A4 dengan program studi manajemen. Nah, di video kali ini aku akan membuat video tugas UAS dengan mata kuliah manajemen strategi dan dosen pengampunya dari Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE, MSc. Nah, di sini itu saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen strategi berdasarkan studi kasus tentang PT Hijau Lestari. Nah, di sini aku akan membacakan terlebih dahulu tentang studi kasusnya ya. Studi kasus PT Hijau Lestari adalah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tekanan dari masyarakat dan LSM lingkungan karena limbah produksi yang mencemari sungai di sekitar pabriknya. Menanggapi tekanan tersebut, PT Hijau Lestari memutuskan untuk mengubah strategi bisnisnya dengan pendekatan berbasis keberlanjutan dan menerapkan program CSR berbasis lingkungan. Nah, adapun langkah-langkah yang diambil perusahaan itu antara lain, poin pertama, menginvestasikan dana untuk teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Poin kedua, membuatkan program CSR berupa pembersihan sungai bersama warga setiap bulannya. Poin ketiga, memberikan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah sekitar pabrik. Poin keempat atau poin terakhir, menggantikan sebagian besar kemasan plastik menjadi biodegradable. Itu. Nah, guys, di sini kan ada 4 pertanyaan nih, ya kan? Nah, aku akan membacakan satu persatu dari pertanyaan tersebut, dari keempat pertanyaan itu, dan aku akan menjawabnya, ya. Jawabannya itu menurut kepribadian aku sendiri. Nah, guys, aku akan menjawabkan 4 pertanyaannya ya, dari studi kasus yang sudah aku bacakan tadi. Pertanyaan pertama, analisis bagaimana implementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan. Jawabannya, menurut aku, PT Hijau Lestari telah menerapkan manajemen strategi berbasis lingkungan. Perusahaan menggunakan teknologi ramah lingkungan, menjalankan program CSR, seperti membersihkan sungai bersama masyarakat, memberikan edukasi lingkungan kepada sekolah-sekolah sekitar pabrik, serta mengganti kemasan plastik dengan kemasan biodegradable. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu, apa saja manfaat strategi dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Jelaskan minimal 3 poin. Nah, aku akan menjelaskan ke 3 poin ya. Nah, poin pertama itu, manfaat yang pertama itu adalah meningkatkan citra perusahaan. Ketika perusahaan aktif menjaga lingkungan dan peduli kepada masyarakat, maka masyarakat akan memberikan penilaian yang lebih positif terhadap perusahaan. Reputasi perusahaan juga akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Manfaat yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Saat ini banyak konsumen yang lebih memilih produk dari perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, program CSR dapat menjadi nilai tambah yang membuat pelanggan semakin yakin untuk membeli produk perusahaan tersebut. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang ketiga, itu adalah membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan seperti ini, membersihkan sungai dan memberikan edukasi lingkungan, masyarakat akan merasa dilibatkan dan juga diperhatikan. Hubungan yang baik ini dapat mengurangi konflik antara perusahaan dengan warga sekitar. Selain 3 manfaat tersebut, CSR juga dapat menarik investor, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta membantu perusahaan memenuhi aturan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidupan. Seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga. Identifikasi dan jelaskan 2 tantangan utama yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategi berbasis keberlanjutan dan juga CSR. Jelaskan 2 tantangannya ya. Terus
Tantangan yang pertama itu adalah biaya yang cukup besar. Menggunakan teknologi ramah lingkungan tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Selain itu, penggunaan bahan kemasan biodegradable juga biasanya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan plastik biasanya. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, terutama pada tahap awal penerapan strategi. Tantangan yang kedua adalah proses perubahan di dalam perusahaan. Tidak semua karyawan atau bahkan pihak manajemen langsung siap menerima perubahan. Dibutuhkan pelatihan, penyesuaian cara kerja, serta komitmen dalam seluruh pihak agar strategi keberlanjutan dapat berjalan dengan baik. Menurut saya, kedua tantangan tersebut memanglah tidak mudah. Namun, apabila perusahaan mampu melewatinya, maka manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang akan jauh lebih besar, baik dari sisi keuntungan, kepercayaan masyarakat, maupun keberlangsungan bisnis perusahaan. Jawaban yang keempat atau yang terakhir. Pertanyaannya itu adalah, buatlah analisis SWOT singkat terkait perubahan strategi yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari. Jawabannya, yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Perubahan memiliki komitmen terhadap lingkungan, citra perusahaan menjadi lebih baik, serta mampu menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan, sehingga memiliki nilai lebih dibandingkan produk sejenisnya. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar untuk membeli teknologi baru dan mengganti bahan bakunya. Selain itu, proses adaptasi juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga itu adalah opportunity atau peluang. Saat ini kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, memperluas pasar, bahkan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun investor. Yang terakhir itu adalah threat atau ancaman. Pesaingan dari perusahaan lain yang juga mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dapat menjadi tantangan. Selain itu, kenaikan harga bahan baku ramah lingkungan dan perubahan kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi kegiatan perusahaan. Jadi, menurut saya perubahan strategi yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari merupakan langkah yang tepat. Walaupun membutuhkan biaya dan proses yang tidak mudah, strategi ini dapat memberikan keuntungan lebih besar dalam jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Demikian jawaban singkat dari saya tentang mengenai studi kasus PT Hijau Lestari. Dari kasus ini saya belajar bahwa sebuah perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang berkelanjutan, seperti program CSR yang tepat, perusahaan dapat menciptakan manfaat bagi semua pihak, sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya di masa yang akan datang. Apabila terdapat kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Oke, aku akan tutup ya di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.